Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, dan juga salawat serta salam mereka kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga orang-orang yang mengikuti secara ihsan, secara itqan hingga hari kiamat nanti. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada bulan Ramadan yang mulia ini kita akan membahas tentang tauhid, karena betapa pentingnya tauhid bagi umat Islam, dan karena kita wajib sekali mengenal Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada ilmu yang lebih mulia, ilmu yang lebih mengkokohkan hati seorang kecuali tauhid. Maka bagi kita seorang muslim wajib, sangat wajib untuk mempelajari tauhid agar tidak ada penyelewengan, agar tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin perihal tauhid. Karena tauhid adalah ilmu yang paling agung di antara ilmu-ilmu yang lain. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, ada beberapa surat ataupun ayat yang sangat Allah agungkan. Apa itu? Contohnya surat Al-Ayat Kursi, Al-Baqarah. Ayat kursi itu kenapa menjadi surat yang termulia? Dikarenakan di dalamnya berisi tauhid. Dan juga surat-surat yang lain, contohnya seperti surat Al-Ikhlas. Barang siapa yang baca surat Al-Ikhlas, sungguhnya itu sama seperti 1/3 Al-Quran. Ta'dilu sulusul Quran. Sungguhnya 3 kali surat Al-Ikhlas itu sama seperti 1/3 Al-Quran. 1/3 Al-Quran berarti 10 juz. Kalau kita bacanya berapa kali itu? Bacanya 3 kali, 3 kali, 3 kali, ya, 3 kalinya 3, maka sudah 30 juz Al-Quran Al-Karim. Itu menyamai apa? Menyamai 1 Al-Quran. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita wajib sekali bersyukur kepada Allah, karena dari sekian manusia Allah pilih kita untuk menjadi orang muslim yang sejati. Dan apabila teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla yang sedang berpuasa saat ini, hendaknya kita menggunakan waktu kita sebaik-baik mungkin. Jangan sampai waktu kita menjadi waktu yang sia-sia, menjadi kelalaian untuk kita, sehingga kita tidak ada deposit ataupun tiap harinya kita tidak ada saldo pahala yang kita tambah di kemudian hari. Karena semuanya memiliki tanggung jawab dan semuanya akan Allah hitung pahalanya, sehingga kita bahagia nanti di akhirat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan membahas tafsir kalimat la ilaha illallah, yang dimana tafsir ini saya kumpulkan menurut para ulama. Ulama mana? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu seperti Imam Syafi'i, ya, dan murid-muridnya, intinya para salafus soleh, yaitu mereka-mereka yang menafsirkan Quran dengan pemahamannya para sahabat. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
kita masuk ke pemahaman tafsir la ilaha illallah. Adapun la ilaha illallah ini kita ketahui semua di antara kita sudah mengetahui ketika syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah. Apa itu arti asyhadu alla illallah? Asyhadu artinya ahlifu, saya bersumpah, alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Imam At-Tabari dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran, ya, tatkala menafsirkan firman Allah, yaitu ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Tidak ada ilah selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Nah, pada kalimat ilah di sini beliau mengatakan atau menafsirkan dengan kalimat la ma'buda yastahiqqu 'alaika ikhlasul ibadah lahu illallah. Tidak ada satu sesembahan pun yang berhak untuk kamu ikhlaskan ibadahnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang berhak sama sekalipun. Karena kita ketahui bahwasanya mereka juga tidak menciptakan sesuatu apapun. Karena mereka yang diciptakan oleh Allah. Ya. Jadi Tuhan itu hanya satu. Makanya adanya tauhid. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala. Walladzi fis sama'i ilahu wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Dan dialah ilah. Ya, ilah ini Allah. Yang di mana? Yang di langit dan di bumi. Ya, Allah adalah Tuhan yang di langit dan di bumi. Jadi bukan di langit doang, dua-duanya. Dan seluruh alam semesta ini milik Allah semua. Maka barang siapa yang beranggapan Dia Tuhan, maka ini adalah kekufuran atau kesyirikan. Bahaya sekali dosa syirik. Di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, wallahu alladzi lahu al-uluhiyah fis sama'. Penafsiran dari At-Tabari, ya, dari surat yang tadi, Allah itu adalah Tuhan di langit dan di bumi. Penafsirannya apa? Wallahu alladzi lahu al-uluhiyah fis sama'i ma'bud. Allah lah yang memiliki keberkahan uluhiyah. Uluhiyah di sini adalah ketuhanan. Ya. Ma'bud yang, ya, disembah, yang cocok, yang paling cocok disembah ya Allah. Wa fil ardi ma'budun kama huwa fis sama'. Dan juga di bumi yang paling cocok disembah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i ma'bud, ya, kama huwa fis sama'i ma'bud, sebagaimana di langit Allah juga disembah. La syai' siwahu tasluhu ibadatah. Tidak ada selainnya yang cocok, yang bermaslahat, yang benar untuk beribadah kepadanya. Ya, selain itu adalah batil. Juga dapat pula dilihat tafsiran beliau pada firman Allah Azza wa Jalla, ini masih tetap di tafsiran At-Tabari. Wa alla ilaha illahu, bahwasanya tidak ada ilah selain Dia. Ini surat Hud. Beliau menafsirkan apa? Alla ma'budu yastahiqul uluhiyah 'alal khalqi illallah. Tidak ada sembahan yang berhak mendapatkan uluhiyah. Uluhiyah tadi, ya, derajat Tuhan. Ya. Derajat Tuhan berarti disembah oleh makhluk kecuali Allah Azza wa Jalla.
tidak ada satupun makhluk yang cocok, yang berhak ya disembah. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengatakan tentang tafsir firman Allah Azza wa Jalla bahwasanya ya yang tentang wa huwallahu la ilaha illahu, dan dialah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Beliau mengatakan huwal munfarid bil ilahiyah, dialah yang menyendiri cocok menjadi Tuhan. Fala ma'budu siwah, maka tidak ada sembahan yang ya selainnya. Kama la rabba yakhluqu wa yakhtaru siwahu, sebagaimana tidak ada ya Rabb yang menciptakan wa yakhtar siwahu, dan tidak ada sembahan selain Dia, sebagaimana tidak ada pencipta selain Dia. Inilah penafsiran tafsir Ibnu Katsir. Dan juga Syaukani dalam Fathul Qadir mengatakan tentang firman Allah Azza wa Jalla pada awal ayat Kursi, ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya maka dia mengatakan tafsirnya apa? La ma'budu bihaqqin illahu, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ini semuanya rata-rata imam-imam ya, para penafsir ya, imam aimah mereka pernah menafsirkan semuanya pada kalimat la ma'buda bihaqqin rata-rata. Karena memang benar-benar apabila tidak ada kalimat la ma'buda bihaqqin illallah, ya bihaqqinnya ini tidak ada bihaqqin, maka sangat darurat. Berarti ada yang berhak. Ya, kalau misalkan di tafsiran tadi yang penjelasan Al-Quran tentang tauhid tadi tidak ada bihaqqin, maka berarti ada yang berhak. Atau penjelasan mudahnya, apabila penafsiran para ulama tadi tidak ada kalimat yang berhak, tadi kan kalimatnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah ya. Kalau misalkan kalimat berhaknya dihapus, ya tidak ada sesembahan selain Allah, ini masih salah kalimatnya. Yang benar apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Mereka rata-rata menggunakan kalimat ya di kalimat haknya itu. Fakhruddin Ar-Razi, ini ulama Syafi'iyah, dalam Fathul Qadir, Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan tentang tafsir ayat Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illallah khaliqu kulli syai'in fa'budu. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian ialah Allah Rabb kamu. Dzalikumullah, ini kayak itulah Allah, tidak ada ilah selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Ini surah Al-An'am ayat 102. Sama juga penafsiran beliau Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan la yastahiqul ibadah illahu, tidak ada yang berhak atau diibadahi kecuali Dia. Jadi sangat jelas. Asyuti juga sama ya. Beliau mengatakan la ma'budu bihaqqin fil wujud, tidak ada sembahan yang berhak disembah di alam semesta ini selain Allah. Tuh kalimatnya semuanya bihak, yastahiku, semuanya kalimatnya ya tentang keberhakan, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Inilah hadirin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa yang semoga Allah berkahi Ramadan ini ya, dan semuanya semoga bisa semangat juga, karena sangat penting kita mempelajari tauhid, lebih mulia dari hal-hal yang lain ya. Karena sebelum kita mempelajari fikih, kita mempelajari hadis, alangkah baiknya kita mempelajari tauhid dulu, karena itu adalah seperti pondasi. Ketika ada bangunan, kita buat bangunan gitu, atau kita buat gedung yang tingginya 100, maka kita butuh pondasi yang sangat kuat ke bawah. Kita sangat butuh pondasi yang sangat kuat ke bawah, sehingga ketika ada badai, ketika ada angin, tidak akan goyah. Itulah fungsi dari tauhid. Tauhid ini seperti pondasi di dalam bangunan. Maka jangan sampai kita lalaikan pelajaran tauhid. Dulu Imam Bukhari ketika membaca
membaca tauhid gitu kan, tentang Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, beliau membaca berulang-ulang, bolak-balik, udah khatam nih, baca ulang lagi. Maka kita sangat wajib ya beli buku tauhid ya, bisa beli buku tauhid Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas atau Ustadz Firanda ya, Usul Salasa ya kan, atau 99 sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari semua yang tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda tidak akan bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala sebelum Anda mengenal siapa Allah. Tentu saja kita rasionalis seperti ini. Ketika Anda sedang mencintai wanita, ya Anda harus tahu sifatnya dia bagaimana. Apa makanan yang disukai, apa baju yang disukai dia, kalau jalan-jalan sukanya kemana. Ya, jadi apa yang disukai wanita tersebut, maka itu semuanya, apalagi Allah Subhanahu wa taala, walillahil masalul a'la, dan permisalan Allah lebih tinggi dari yang lain. Ya. Jadi telah hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga pertemuan kita pada pagi hari ini ya bermanfaat. Ini part 1 ya, dan bisa diamalkan nanti di kemudian hari. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.